Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kesehatan Mental Islami akan mempresentasikan mengenai sindrom Tourette sebagai penyebab tics. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Nur Hovifah Amini. Kedua, Eni Tugini. Ketiga, Dewi Nurcayati. Keempat, Eli Rusliana. Kelima, Yulaika. Dan yang terakhir, Muhammad Maimun. Kita akan mulai pembahasan yang pertama mengenai sindrom Tourette dan tics. Penyakit Tourette atau sindrom Tourette adalah kondisi yang menyerang sistem syaraf otak yang ditandai dengan gerakan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa disengaja, berulang-ulang, dan tidak bisa dikendalikan oleh orang yang terkena penyakit tersebut. Gerakan secara tiba-tiba itu disebut tics. Sindrom Tourette sering disebut swearing disease, alias penyakit mengumpat karena pengidapnya sering mengumpat atau berkata kotor. Sindrom Tourette seringkali diawali dengan grenyet atau gerakan-gerakan otot sederhana seperti meringis, sentakan kepala, dan berkedip-kedip. Kemudian ada faktor-faktor penyebab sindrom Tourette ini. Yang pertama, cacat pada struktur, fungsi atau zat kimia otak yang menghantarkan impuls saraf, termasuk serotonin yang seharusnya bertugas untuk membawa pesan antar sel syaraf otak, sehingga dapat mengatur suasana hati, mencegah depresi pada diri seseorang, dan dopamin yang menghantar stimulus berupa rangsangan ke sel syaraf seseorang sehingga dapat berkoordinasi baik di otak maupun otot, sehingga dapat membuat seseorang waspada dan fokus akan suatu hal. Yang kedua, kelainan gen yang diwarisi orang tua pada anak. Ada dari studi anak kembar dan keluarga menunjukkan bahwa sindrom Tourette adalah kelainan bawaan atau keturunan. Meskipun studi keluarga awal menyarankan metode dominan autosomal dari warisan atau gangguan dominan autosom adalah salah satu di mana hanya satu salinan gen yang rusak, diwariskan dari satu orang tua, diperlukan untuk menghasilkan gangguan. Studi yang lebih baru menunjukkan bahwa pola pewarisan jauh lebih kompleks. Meskipun mungkin ada beberapa gen dengan efek substansial atau sesungguhnya, ada juga kemungkinan bahwa banyak gen dengan efek yang lebih kecil dan faktor lingkungan lebih berpengaruh dalam pengembangan sindrom Tourette. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa sindrom Tourette tidak diwariskan oleh orang tua. Banyak orang dengan sindrom Tourette mengalami gejala hiperaktif, depresi, kecemasan, perilaku impulsif, dan gangguan perilaku lainnya. Kemudian, ada gangguan yang dialami ibu selama masa kehamilan dan kelahiran diduga menjadi pemicu sindrom Tourette ini kepada anaknya. Penyakit tics memiliki ciri-ciri. Di sini ada 4. Yang pertama, transient tic disorder atau gangguan tic sementara, yaitu gangguan motorik maupun vokal multiple dalam durasi minimal 4 minggu tapi tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, chronic tic disorder atau gangguan tic motorik atau vokal kronik, yaitu gangguan tic motorik atau vokal tapi dua-duanya tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, tic disorder NOS atau not otherwise specified, atau gangguan tic yang tidak tergolong. Gangguan tic ini onsetnya atau serangannya terjadi pada masa kanak-kanak, biasanya terjadi pada umur 18 tahun dan bukan efek dari obat maupun gangguan media lainnya. Yang keempat, mengalami sindrom Tourette.
Tics memiliki beberapa gangguan atau bentuk gangguan. Yang pertama, motorik dan vokal. Tic motorik dibagi menjadi dua, tic motorik simpel dan vokalis. Yang pertama, tic motorik simpel. Pada umumnya berakhir kurang dari 1/100 detik seperti kedipan mata, nose wrinkling, kedutan leher, bahu terangkat-angkat, wajah menyeringai, dan perut tegang. Yang kedua yaitu tic motorik kompleks yang durasinya lebih panjang dan tic sederhana biasanya berakhir dalam detik atau lebih lama lagi seperti gestur tangan, lompatan, sentuhan, kontorsi wajah, senyuman yang berulang-ulang ke suatu objek. Kemudian tic vokalis dibagi lagi menjadi dua, yaitu tic vokalis sederhana yang biasanya mengeluarkan suara singkat tanpa memiliki makna seperti berdehem, mendengkur, mendengus, dan kicauan. Yang kedua, tics vokalis kompleks mengeluarkan suara lebih jelas meliputi ucapan dan bahasa seperti tiba-tiba berekspresi spontan dari satu kata atau frase, berhenti bicara, dan tiba-tiba berubah nada suara, penekatan, dan volume suara. Contoh gerakan verbal yang ditampakkan penderita tics. Tics motorik sederhana atau simple pada umumnya berakhir kurang dari 1/100 detik. Contohnya, kedipan mata, nose wrinkling, kedutan leher, bahu terangkat-angkat, wajah menyeringai, perut tegang. Tics motorik kompleks durasinya lebih panjang dari tics sederhana, biasanya berakhir dalam detik atau lebih lama lagi. Contohnya meliputi gestur tangan, lompatan, sentuhan, penekanan, kontorsi wajah, senyuman berulang-ulang kepada suatu objek, baik benda, hewan, maupun yang lainnya. Jongkok atau menekuk lutut dalam, atau menapak langkah, atau memutar-mutar saat berjalan, dan memegang posisi yang tidak biasa, termasuk dystonic tics, seperti memegang leher dalam posisi tegang tertentu. Kemudian ada tics vokalis sederhana atau simple. Contohnya meliputi mendehem, mendengkur, mendengus, dan kicauan. Kemudian ada tics vokalis kompleks. Contohnya meliputi tiba-tiba ekspresi spontan dari suatu kata atau frase, berhenti berbicara atau speech blocking, tiba-tiba berubah nada suara dan penekanan atau volume suaranya. Contohnya seperti kata lalia. Semua dianggap sebagai tic vokalis kompleks. Palilalia. Suatu seseorang mengulang-ulangi suara atau kata-katanya. Ekolalia. Mengulang-ulangi suara, kata-kata atau frasa yang terakhir didengarnya. Koprolalia. Tiba-tiba berekspresi yang tidak sesuai dengan sosial dan tak dapat diterima, meliputi kata-kata atau frasa kotor dan juga menyinggung etnik tertentu atau rasial. Kemudian pasti ada pertanyaan, kapankah tics bisa terjadi? Tics lebih sering terjadi ketika seseorang rileks secara pribadi, misalnya menonton TV, dan jarang terjadi ketika seseorang terlibat dalam aktivitas, misalnya membaca. Tics mungkin memburuk selama periode stres. Frekuensi dan durasi tics. Individu mungkin merasa perlu untuk melakukan tics berulang-ulang atau dengan cara tertentu sampai telah dilakukan tepat atau secara tepat. Tics sering dipancarkan dalam serangan, satu atau beberapa tics dipisahkan oleh periode tanpa tics berlangsung beberapa detik sampai 1 jam. Tics biasanya menghilang selama tidur dan selama gairah seksual yang intens. Tics
umumnya berubah dalam tingkat keparahan selama sehari dan dapat berubah lokasinya dari waktu ke waktu. Prognosis dan perjalanan penyakit tics. Yang pertama, 20-25% orang akan mengembangkan tics sementara di beberapa titik dalam hidup mereka dengan Tourette. Setelah onset biasanya ada beberapa. Yang pertama, eksaserbasi prapubertas, 2. Peredaman pasca pubertas, dan yang ketiga, stabilisasi dewasa. Yang kedua, setelah dianggap sebagai gangguan seumur hidup, studi kohort retrospektif kini telah menunjukkan 50% pasien TS gejala timbul pada usia 18 tahun. Yang ketiga, dewasa dengan TS umumnya stabil sampai dengan 65% dari pasien tidak menunjukkan perubahan apapun dalam simptomatologinya lebih dari 5 tahun. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.